Halo, saya Herbalis Kartika dari channel Exploring Herbal. Di dunia ini, ada jutaan jenis herbal atau tanaman obat dengan kandungan fitokimia dan khasiat terapinya yang beragam atau khas. Oleh karena itu, kita tidak perlu hanya bergantung atau mengandalkan satu atau beberapa jenis herbal saja, apalagi jenis herbal tersebut tergolong mahal dan langka. Kecuali herbal-herbal itu memang paling unggul di kelas terapinya, menurut evidence base. Kalau tidak, kita bisa menerapkan prinsip repurposing atau mengganti jenis herbal itu dengan jenis herbal lain yang relatif lebih murah dan mudah didapat, asalkan setara atau lebih baik dari sisi khasiat dan keamanan. Di channel ini, Anda dapat menemukan banyak info seputar jenis herbal yang mudah ditemukan di Indonesia, beserta informasi terkait fitokimia dan khasiatnya yang tentu terkini dan terpercaya. Semoga dapat menambah wawasan dan membantu Anda untuk menemukan alternatif terapi alami yang cocok untuk Anda. Selamat menyimak! Pernahkah Anda mendengar tentang sebuah pohon yang dijuluki sebagai apotek hidup? Ya, sebuah pohon legendaris di mana setiap bagiannya, mulai dari akar, batang, daun, sampai bijinya itu semua punya kegunaan. Nah, kali ini kita bakal kupas tuntas salah satu pohon paling luar biasa di dunia, pohon Mindi, atau yang mungkin lebih Anda kenal dengan nama pohon Nim. Bayangin deh, dalam naskah kuno berbahasa Sanskrita, pohon ini dapat julukan yang luar biasa banget. Sarva Roga Nivarini, artinya penyembuh segala penyakit. Ini bukan sekedar nama, tapi sebuah cerminan kepercayaan mendalam akan kekuatan pohon ini sejak zaman dulu. Oke, penyembuh segala penyakit, kedengarannya keren banget. Tapi pertanyaan besarnya sekarang, apakah reputasi legendaris ini cuma mitos yang dibesar-besarkan? Atau jangan-jangan ada bukti ilmiah kuat di baliknya? Nah, inilah yang akan kita bongkar bersama. Baiklah, mari kita mulai perjalanan kita dari teks-teks kuno ke laboratorium modern. Selama ribuan tahun loh, budaya-budaya di anak benua India itu benar-benar mengandalkan pohon ini untuk hampir semua masalah kesehatan. Dan sekarang, giliran para ilmuwan modern yang penasaran dan mulai menguji semua klaim kuno itu. Pohon yang kita bicarakan ini, nama ilmiahnya Azadirachta indica, adalah pilar utama dalam sistem pengobatan tradisional seperti Ayurveda, Unani, sampai homeopati. Jadi, ini bukan sekedar tanaman obat biasa ya. Ini tuh lebih mirip seperti sebuah institusi medis dalam wujud sebatang pohon. Keren kan? Oke, sekarang kita tinggalkan sejenak sejarah dan kita intip ke dalam laboratorium. Apa sih rahasianya? Kekuatan super pohon Mindi ini ternyata berasal dari, bisa dibilang, gudang senjata senyawa kimia yang super kompleks di dalamnya. Biar nggak pusing dengan ratusan senyawa di dalamnya, kita sederhanakan saja. Pada dasarnya ada dua tim utama. Tim pertama, isoprenoid. Ini adalah para pemain bintangnya yang kasih efek paling kuat. Terus ada tim kedua, non-isoprenoid. Mereka ini tim pendukung yang bikin kerja si pemain bintang jadi makin mantap. Mereka kerjasama. Nah, kita kenalan yuk sama beberapa bintangnya. Pertama, ada azadirachtin. Ini senyawa paling terkenal dari Mindi, dan dia ini adalah pestisida alami yang super canggih. Cara kerjanya itu pinter banget, bukan langsung membunuh, tapi mengacaukan hormon serangga, bikin mereka jadi nggak nafsu makan dan nggak bisa berkembang biak. Jenius bukan? Selanjutnya, ada nimbidin. Nah, kalau azadirachtin tadi jagoannya di ladang pertanian, nimbidin ini pahlawannya di dunia medis. Senyawa inilah yang jadi alasan utama Mindi punya reputasi sebagai agen anti radang dan antibakteri yang ampuh banget. Dan kekuatan antibakteri ini ternyata jadi super relevan di zaman kita sekarang. Kenapa? Karena kita sedang menghadapi krisis global yang namanya resistensi antibiotik, di mana obat-obatan modern mulai tumpul melawan bakteri. Nah, disinilah si pohon kuno ini tiba-tiba muncul lagi sebagai solusi potensial. Dan ini bukan cuma teori loh ya. Penelitian modern sudah membuktikan kalau ekstrak Mindi itu efektif melawan berbagai macam musuh berbahaya. Mulai dari bakteri Staphylococcus aureus, bakteri bandel kayak E. coli, sampai berbagai jenis jamur patogen. Lengkap.
Terus gimana cara kerjanya? Nah, ini yang bikin Mindy istimewa. Beda sama antibiotik biasa yang serangannya cuma satu arah, Mindy ini kayak menyerang keroyokan dari berbagai sisi. Dinding sel bakteri dirusak, DNA-nya diacak-acak, fungsi-fungsi vitalnya diblokir. Serangan total inilah yang bikin bakteri susah banget buat ngelawan balik. Eits, tapi tunggu dulu. Kehebatan Mindy ternyata nggak berhenti di dunia kedokteran aja. Pohon ini, secara mengejutkan, juga jadi jawaban untuk masalah-masalah besar di bidang pertanian dan bahkan lingkungan. Jadi, kalau kita rangkum, Mindy ini punya 3 arena utama. Pertama, kedokteran, yang tadi sudah kita bahas. Kedua, pertanian, sebagai biopestisida yang aman. Dan yang ketiga, ini yang paling seru, perannya untuk lingkungan. Dia ikut bantu membersihkan planet kita. Coba deh kita lihat perbandingannya di pertanian. Jelas banget bedanya. Pestisida Mindy itu kerjanya spesifik, cuma menyerang hama. Sementara pestisida kimia itu seringnya sapu bersih, membunuh semua serangga, termasuk yang baik kayak lebah. Dan yang paling penting, Mindy itu ramah lingkungan, gampang terurai, nggak meninggalkan racun di tanah. Nah, ini dia mungkin kegunaan yang paling nggak kita duga. Penelitian baru menunjukkan Mindy bisa jadi bioflokulan alami. Artinya apa? Sederhananya, ekstrak Mindy bisa bantu mengumpulkan dan mengendapkan polutan di air limbah. Ini bisa jadi cara baru yang alami dan murah untuk membersihkan air. Luar biasa. Kalau kita sambungkan semua benang merahnya, manfaat di kesehatan, pertanian, sampai lingkungan, ini semua mengarah ke satu kata kunci yang penting banget sekarang, keberlanjutan. Pohon ini adalah contoh nyata sebuah solusi yang berkelanjutan. Kenapa ini jadi penting banget? Karena apa yang bisa dilakukan oleh Mindy itu sejalan langsung dengan tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs dari PBB. Mulai dari kesehatan yang lebih baik, membantu ketahanan pangan lewat pertanian aman, sampai mendukung produksi yang bertanggung jawab. Ini bukti nyata bagaimana satu pohon bisa punya dampak positif berskala global. Jadi coba kita lihat lagi perjalanan pohon Mindy ini. Dari resep obat tradisional yang diwariskan dari generasi ke generasi, sekarang Mindy jadi subjek penelitian canggih di bidang nanoteknologi. Ini membuktikan bahwa Mindy bukan cuma warisan masa lalu, tapi juga solusi relevan untuk masa depan. Dan ini kan jadi bikin kita mikir ya, di saat kita sibuk mencari solusi teknologi yang super canggih, berapa banyak sebenarnya jawaban atas masalah-masalah terbesar kita yang ternyata sudah ada di alam, tersembunyi di depan mata kita, dan hanya menunggu untuk kita temukan kembali. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Kalau channel ini bermanfaat untuk Anda, jangan lupa klik like dan subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasi. Anda juga dapat memberikan saran untuk konten video-video berikutnya di channel ini melalui kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya.